Selamat pagi, ini panggilannya Randy ya. Selamat datang di Tiga. Randy sebelum ini pernah kerja di industri apa? Jakarta ya, plywood ya. Baru satu, ada yang lain. Oh. Oh. Iya ya. Nah, sekarang justru masuk di multi ini di audit ya. Tapi masih nyambung ya. Penting. Ya, dulu penting kan sekolahnya? Ya. Saya pernah tahu multi garment sebelum ini. Final aja, mereknya aja ya. Oke, jadi ini hari pertama kan biasa ya orientasi ya. Jadi saya mungkin akan overview sedikit multi garment ya. Tahun ini tuh kebetulan perusahaan kita berumur 50 tahun. Ya udah usia emas ya. Sudah cukup lumayan ya. Jadi berdirinya tahun 73. 73 dulunya Home Industry. Jadi, didirikan oleh Pak Tony Cahya, presiden direktur kita. Tapi sekarang sudah ada putra putri beliau ya, lagi alih generasi, second generation. Nah, mungkin nama perusahaannya kurang populer. PT Multi Garment Jaya. Lebih dikenal tuh mereknya barangkali. Cardinal. Sebenarnya merek sih bukan cuma Cardinal. Ada juga merek lain. Ada yang lebih muda umurnya, merek Andrew Smith. Pernah dengar? Andrew Smith. Ya. Itu buat anak muda ya, seumuran kamu mah cocok. Merek lain ada CDL. Banyak loh kalau brand-brand lain. Ya mungkin yang paling populer Cardinal. Saking populernya banyak yang memalsukan. Kan udah biasa ya. Kalau sebuah merek cukup kuat itu kayak orang gatel aja kalau nggak memasukkan, karena mungkin lebih mudah menjual ya kalau mereknya lebih dikenal. Jadi kami itu dulu Home Industry kemudian berkembang, pernah juga main di ekspor. Dulu kita main di Timur Tengah, Afrika, Eropa Timur. Ya cukup berprestasi lah. Sampai kita dapat penghargaan. Ada 3 ya award yang kita terima. Tahun 96 kita dapat award upah hati. Itu untuk ini pembinaan usaha kecil. Nah, dulu kita punya partner itu tukang-tukang jahit, ya sentra-sentra. Ya. Kita jadi istilahnya apa ya, bapak angkat kalau dalam bisnis. Jadi kita membantu permodalan mereka, membantu order juga. Ya, sampai kita dapat penghargaan. Bahkan tahun 96. Kemudian tahun 97 karena kita prestasi ekspor non migas ya. Garment kan non migas. Cukup bagus. Ya cukup cemerlang waktu itu. Dapat tuh Primaniarta, mungkin pernah dengar ada penghargaan Primaniarta, yaitu untuk kinerja ekspor non migas. Jadi dulu tuh pemerintah ngasih satu stimulus untuk yang eksportir non migas itu kita dapat penghargaan. Tapi mungkin dipilih lah karena yang value-nya besar ya. Kemudian tahun 2004 dapat lagi penghargaan Primaniarta juga. Tapi beda dengan yang barusan saya cerita. Kalau yang 97 itu untuk value of money ya devisa lah. Devisa. Kalau 2004 itu sebagai pembangun merek global. Kenapa dapat itu? Karena Multi Garment ini mengekspor produk ya ke luar negeri, terutama Timur Tengah ya dan sekitarnya. Itu pakai merek sendiri. Kalau kamu perhatikan ya, nggak banyak loh perusahaan garment yang mengekspor. Tapi merek sendiri. Jarang banget. Boleh dicek. Kebanyakan kan cuma mengerjakan merek punya orang. Jadi itu salah satu prestasi. Cuma sekarang ekspornya
turun. Kita kalah bersaing soal harga dengan Cina. Untungnya kita di dalam negeri udah ngembangin juga ya market, sehingga di dalam negeri juga kita punya merek kuat juga sih. Itu yang membantu kita bisa. Jadi kalau sekarang tuh kita mainnya sih lokal aja sih. Di kita tuh eksisnya di mana? Di departemen store ya, atau di toko-toko fashion di daerah. Ada showroom juga. Itu sekilas nih. Kalau jumlah karyawan ya karena makin lama makin gede pasarnya ya bertambah juga tuh. Di sini di Muhammad Toha itu head office. Tapi kita ada juga produksi, ada gudang juga. Tapi lebih banyaknya office sebenarnya. Ya di sini kalau lagi ramai bisa 1.800-an. Tapi kalau lagi nggak gitu ramai, misalnya sesudah lebaran kan order atau kerjaan menurun ya bisa paling 1.200. Fluktuatif, tergantung dari sistem. Ya, tapi di luar head office ini kita juga ada sih pabrik-pabrik di luar, unit-unit produksi, baik yang pakai bendera multi maupun yang anak perusahaan. Ya. Saya juga pegang satu pabrik di Garut, ya. Tapi beda badan hukum, gitu, beda nama PT. Kemudian kita juga ada di Majalengka, ada di Solo, di Pekalongan. Kemudian sekitar Bandung juga ya, Bandung Raya lah. Ada lah kita pabrik-pabrik kecil, ya. Karyawannya mungkin paling 300-400 orang per pabrik. Ya kalau dihitung itu lumayan. Ditambah di departemen store. Kan kalau jalan-jalan ke Matahari Dep Store, ada kan counter-counter kan. Nah itu yang jagain kan ada SPG ya, sales promotion girl, ada sales promotion. Nah itu karyawan kita juga. Gitu. Jadi kita juga karyawan selain di office, di pabrik, juga ada di toko-toko, di departemen. Kalau lagi ramai menjelang Lebaran, yang di toko aja di Dep Store mungkin karyawan kita bisa sampai 3.400 seluruh Indonesia. Ya kalau kita akan berpartner dengan Matahari Dep Store, dengan Ramayana, dengan Jogja, dan mall-mall yang lain seluruh Indonesia. Ya kebayang itu berapa ratus ya. Di sebarannya ya demikian rupa. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin hitungan kasar. Berapa banyak sih orang yang ikut berpartisipasi ya di dalam bisnis multigarment? Kayaknya nggak kurang dari 10.000. Kalau dihitung semua ya, yang ada di pabrik, ya di subkon kita, yang ada di office, pun yang ada di toko-toko. Jadi kalau skala, barangkali skalanya apa ya? Menengah besar ya. Sampai kemudian saya dapat info dari owner, Multigarment ini masuk dalam 10 besar pembayar pajak di Jawa Barat. Jadi kita ini top 10 ya untuk bayar pajak di Jawa Barat. Jadi ya artinya ya kita bisnisnya udah lumayan. Sekalipun dulunya hanya sebuah home industry. Tapi karena dikelola dengan baik, dan Pak Tony sebagai pendiri juga punya entrepreneurship yang keren lah gitu ya, banyak terobosan-terobosan sehingga bisa sukses. Nah cuma kemarin waktu pandemi kita terpukul juga 2 tahun lebih kan dari 2020. Nah itu kita terpukul karena kita nggak bisa jualan, toko-toko tutup. Ya, ya alhamdulillah dengan kerjasama dengan karyawan mempertahankan kelangsungan bisnis. Alhamdulillah bisa survive sampai hari ini. Sekalipun belum pulih seperti sebelum COVID. Jadi kita masih recovery lah istilahnya, pemulihan. Dan karakteristik dari bisnis seperti ini padat kan, orangnya padat, ya kan? Kayak di
produksi seperti yang namanya sistem produksi jahit itu kan masih mengandalkan keterampilan orang. Tukang jahit itu kan harus benar-benar terampil baru bisa berproduksi. Belum ada mesin canggih yang bisa menggantikan tukang jahit, itu belum ada. Makanya dari dulu sampai sekarang karyawannya banyak, padat karya gitu. Ya. Kayak di toko juga sama kan, kita belum nyampe ke teknologi di mana kita jualan di toko tapi nggak pakai SPG kan, belum ya. Belum. Kecuali mungkin kalau saya lihat di YouTube adalah di negara mana itu enggak, belum belum umum ya toko-toko canggih kayak gitu. Kita juga mungkin bingung ya belanja ke sebuah mall yang super modern nih. Nggak ada, nggak ada SPG. Terus kita mesti nyobain sendiri, bayar sendiri kayak. Tapi embrionya udah ada. Saya lihat kan suka ada yang share di WA gitu tentang teknologi di super mall kayak gitu di negara maju. Ya di kita belum sebelum orang. Gitu kurang lebih gambaran umumnya tentang multi garment. Jadi mereknya Cardinal, tetapi kalau produknya banyak dari mulai topi sampai sepatu. Jadi kita punya 9 divisi. Kalau di sini menyebutnya SPU. Ada 9 SPU by product. Jadi ada produk denim, ada produk formal, casual, ada produk ladies, ada produk girl, ada produk kids, ada juga brand tadi yang baru Endus, ada juga sepatu juga ada buat cowok, buat cewek, kids juga ada buat anak laki, anak perempuan. Termasuk juga kita bikin aksesoris kayak misalnya tas, ikat pinggang, aksesoris dompet. Jadi semua ada. Jadi kalau misalnya kita pasang mannequin di toko, itu kita bisa penuhi mannequin itu dengan produk-produk kita sendiri. Betul. Dasi ada, rompi, jaket ada. Jadi ya idenya kan kalau dari pimpinan tuh yang disebut konsep one stop shopping. Jadi misalnya Randy mau belanja baju itu ke Cardinal, nggak usah nanti nyari-nyari produk lain di merek lain. Di Cardinal ada, kan itu juga menambah opportunity sehingga kita bisa jualan lebih banyak. Ya, Randy butuh kemeja, ada kemeja, kaos ada, rompi ada, sepatu ada, dasi ada. Jadi nggak usah kemudian mau cari merek lain. Nah, di kita ada. Sekalipun sama ide kayak gitu juga nggak gampang mewujud. Karena pekerjaan kita jadi makin kompleks. Oh iya, bayangin aja. Kayak nanti kamu kerjaan audit, yang kamu harus audit itu banyak banget. Karena apa? Karena item produksi kita banyak banget. Ya. Unit-unit produksi kita banyak, kantor perwakilan kita juga banyak. Kita ada di Jakarta, di Jogja, Surabaya ada 2 office. Belum luar pulau. Luar pulau, luar Jawa itu kita kerjasama dengan sister company. Kita punya sister company. Ada. Kan kayak Matahari kan seluruh Indonesia ada. Ramayana ada di seluruh Indonesia. Cuma kita untuk menjangkau ke luar Jawa itu ya ada sister company yang lebih menguasai. Jadi kita berpartner dengan ada sister company. Tapi untuk yang di toko itu hubungan kerjanya masih dengan kita. Jadi karyawan, statusnya karyawan kita. Kurang lebih gitu deh gambaran multi garment secara umum. Mudah-mudahan ya kamu betah, cocok di sini. Oke, berikutnya Randy tadi udah bacakan perjanjian kerjanya. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Nah, sebenarnya standar sih perjanjian kerja mah ya, karena kan undang-undang di Indonesia kan sama itu juga perusahaan mana. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dalam jangka panjang ya jodohnya ya bisa kita sama-sama sukses meraih masa depan yang lebih baik. Memang tantangannya sekarang lebih berat. Banyak istilahnya kalau istilah intelektual apa ya? Banyak disrupsi.
Disrupsi itu apa? Jadi sesuatu yang membongkar atau memporak-porandakan yang sudah mapan. Misalnya apa? Revolusi digital. Oh, itu kan mendisrupsi di dalam banyak sekali bisnis kita, pekerjaan. Ya. Apalagi dipercepat oleh efek COVID. Kayak kita bisnis online-nya dulu kan nggak kepikir mesti agak serius tuh ngurusin marketing online. Sekarang mau nggak mau kita harus juga main di online. Sama kita juga sistem administrasi dan sebagainya terus mengarah ke digital. Dulu kan yang men-trigger kita itu apa? COVID. Karena harus pakai aplikasi Peduli Lindungi kan. Kemana-mana mesti bawa handphone. Mau scan kayak gitu. Ya sampai kan kayak karyawan kita yang mungkin gaptek ya kayak operator gitulah, pendidikan juga mungkin SD, SMP, handphone juga handphone jadul gitu. Karena oleh pemerintah diwajibkan kita harus memantau lewat Peduli Lindungi, mau nggak mau. Nah itulah salah satu contoh yang disebut disrupsi digital. Ya kita sih lihat sisi baiknya. Kayak saya juga kan ngajar ya di perguruan tinggi. Saya ngajar di S2 di Unpad, di Magister Management. Kalau nggak ngasih kuliah kan biasa kan dosen ke kelas. Tapi waktu COVID malah sampai dengan hari ini kita masih by Zoom. Kebayangkan dosen yang gaptek gitu, yang nggak terbiasa. Oh mesti pakai Zoom kayak gitu. Agak grogi juga. Tapi dipaksa ya oleh satu situasi di mana yang dulu mungkin agak alergi dengan yang namanya IT gitu, digital gitu. Sekarang malah jadi banyak orang kecanduan. Iya, kayak saya waktu itu banyak kan saya ngasih kuliah, ngasih training by Zoom. Akhirnya kan kemudian daripada sayang rekaman dibuang, nggak ada nikmat. Ya saya posting aja di YouTube. Akhirnya jadi belajar jadi YouTuber, ya kan? Jadi materi tentang itu. Ya saya kan spesialisasinya manajemen SDM sama hubungan industrial, ya sebagian besar sih di situ. Tapi kemudian jadi ada manfaat itu buat orang. Kita bisa share, berbagi. Jadi ada. Jadi yang pertama barangkali ini jadi filosofi juga ya. Termasuk juga pesan buat anak-anak muda lah seperti Randy. Karena kan kita masih punya waktu ke depan ya, punya visi karir. Jadi dari kejadian COVID itu satu hal yang harus dijadikan ilmu atau inspirasi, yaitu pandanglah segala sesuatu itu dari sisi positif, dari sisi kebaikannya, sekalipun itu nggak menyenangkan. Pandemi COVID mana ada menyenangkannya apa coba? Yang biasa orang bebas jalan-jalan jadi dibatasi. Betul nggak? Orang yang biasa mencari nafkah jadi susah cari nafkah karena nggak boleh berkerumun, harus jaga jarak. Nah, dalam karir, nah ini cerita karir. Karir itu kita tuh nggak bisa ngandelin perusahaan untuk mengelola karir. Karena banyak juga perusahaan yang belum berkesempatan atau belum niat benar-benar ngopenin urusan karir. Ya, jadi yang sering jadi urusan karir di perusahaan itu alami ya, mengalir begitu. Tapi kalau bicara apakah karir seseorang bergerak, ya sebagian besar sih mestinya bergerak. Ya kan? Karena pada saat bisa senior kita resign, senior kita meninggal, maka kita yang harus naik. Maka itu adalah karir sebenarnya. Pada saat kita mulai berkembang ya. Atau misalnya kita mendapat tanggung jawab baru. Ya, ada proyek baru yang sebelumnya bukan kita yang pegang. Itu juga langkah awal perkembangan. Nah, tapi masalahnya banyak orang atau karyawan yang ngelihat penugasan baru itu atau tanggung jawab baru itu sebagai beban. Betul? Misalnya Randy saya kasih tugas yang itu nggak ada di job desk-nya Randy. Tapi saya melihat nggak ada yang lain. Dan Randy yang dinilai bisa. Maka saya percayakan ke Randy. Nah, tinggal Randy meresponnya bagaimana. Apakah itu dianggap sebagai
bikin susah aja, atau ngelihatnya sebagai opportunity. Randy cenderung ngelihat yang mana? Positif, betul, opportunity. Ya, di mana-mana yang namanya pertumbuhan itu, kita harus masuk dulu ke zona tidak nyaman, betul nggak? Kalau kita di zona nyaman terus, itu artinya kita nggak bisa berkembang, karena kita nggak kemana-mana. Nah, kalau kita mau berkembang, maka kita harus berani mendobrak. Kita mau masuk ke zona yang kurang nyaman, merasa terbebani, ditambah repot, terus belajar hal-hal baru, betul. Tapi kemudian future-nya apa yang kita mau? Kita punya opportunity yang lebih besar. Mungkin dalam waktu tidak lama kita mendapat promosi. Betul nggak? Apalagi memang kita melakukannya sekalipun tidak sempurna, tapi atasan melihat kita bersungguh-sungguh, berkomitmen. Karena kalau menurut saya, kalau ditanya, apa sih karakteristik sumber daya manusia yang lebih lebih harus dilihat gitu oleh perusahaan? Sebenarnya kan ada dua yang harus dilihat, kompetensi dan komitmen. Dua-duanya diperlukan. Ya. Kompetensi itu adalah kemampuan, komitmen itu kemauan. Kan cuma dua sih kalau kita bicara apa sih yang membuat manusia itu bernilai. Ya, kemampuan dan kemauan, kompetensi dan komitmen. Tapi kalau misalnya disuruh menentukan yang jauh lebih penting, kalau saya menjawabnya komitmen. Kenapa? Orang itu ya kalau ada komitmen, ada niat, ada kemauan yang kuat, dia pasti mencari cara untuk belajar. Artinya kemampuannya bisa ngikutin gitu. Bisa dipelajari kemudian. Yang penting mau dulu. Setuju nggak? Yang penting mau dulu. Kalau Anda mau, Anda berkomitmen. Merasa itu satu panggilan dalam masalah kurang mampu, kurang tahu, kurang pengalaman. Itu kan bisa dicari. Betul kan? Dan sekarang yang namanya kita mau nambah ilmu itu gampang. Gratis. Yang penting punya kuota internet. Betul nggak? Ya kamu masuk ke YouTube. Misalnya masuk ke YouTube saya. Kamu bisa belajar banyak hal tentang dunia HRD. Dan nggak usah banyak. Betul nggak? Kadang kalau misalnya si pembicaranya orangnya sangat welcome, kita bisa japri ke dia mau konsultasi. Dan itu sering saya lakukan. Ya, yang ikutin YouTube saya konsul lebih lanjut. Ada, meskipun jumlahnya nggak banyak. Mungkin yang nonton YouTube saya katakanlah 10.000 orang. Paling yang nanya-nanya paling 10, gitu ya 20. Oh iya, kan bisa juga kan DM situ. Bisa japri. Ada juga yang. Nah, jadi intinya adalah dalam karir ya kita nggak tahu sih ya apakah jodoh jodoh kita lama dengan perusahaannya atau enggak, tapi itu mau sampai itu mau gimana Tuhan jodoh mah urusan Tuhan, cuma kan kita harus memaksimalkan peluang. Caranya kita harus ngerubah mindset bahwa kalau ada sesuatu yang oleh orang lain dinilai beban tambahan, kerjaan tambahan, itu kita kalau melihatnya dari sisi susahnya ya kita nggak akan memanfaatkan itu. Tapi kalau kita ngelihat bahwa benefitnya besar, bahwa kita akan bertambah keahlian, bertambah jam, kita harus ambil opportunity itu dengan hati yang gembira, bukan dengan hati yang merasa terbebani. Berarti belum belum tulus ikhlas kira-kira, ya kan? Setuju nggak? Kenapa saya cerita ini? Ya kalau masalah regulasi dan standar aturan pada sama ya, hampir sama di banyak perusahaan. Yang sering dilupakan itu fondasi mengenai paradigma, ya, mindset, mentalitas. Dan banyak karyawan kita katanya pengen karirnya bagus, pengen cepat promosi, pengen cepat jadi manajer. Tapi cara mereka ngelihat pekerjaan itu seperti belum melihat yang namanya tanggung jawab baru, tugasan baru adalah sebagai opportunity. Termasuk kalau kita ngelihat satu masalah. Di mana sih orang yang hidupnya nggak punya masalah?
Oh, di mana-mana juga punya masalah. Tapi justru masalah itulah yang membuat kita berkembang. Masalah itu ibarat ini. Analoginya ya, masalah dalam pekerjaan atau kehidupan kita itu. Ibarat ujian kenaikan kelas. Mana ada sih sekolah naikin kelas muridnya tanpa pakai ujian? Kan semua pakai. Aneh juga ya kalau ada sekolah. Kecuali waktu COVID kemarin, dilulusin aja nggak pakai ujian. Ya mau gimana? Makanya banyak yang mengeluh kan generasi COVID itu kan. Kualitinya itu ya. Banyak yang mengeluhkan beda dengan yang sebelum COVID. Ya itulah sharing aja lah. Mudah-mudahan terinspirasi. Karena kalau saya melihat itu justru jauh lebih penting. Ya. Ya lebih lanjut lagi kalau boleh saya tambahkan adalah selain mentalitas tadi. Mentalitas melihat sebuah persoalan sebagai opportunity. Ya, dan kita manfaatkan. Yang lain adalah niat. Niat kita kerja. Ya kalau secara spiritual ya, saya kira samalah di agama apa. Jadi kan kita kerja itu niatnya ibadah. Ya, kalau dalam Islam disebutnya niatnya ibadah. Kalau tempat lain mungkin seperti di Nasrani barangkali niatnya pelayanan pada Tuhan. Dalam rangka melayani Tuhan. Karena apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Dan pasti Tuhan menyukai ya orang-orang yang melakukan kebaikan. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang nanya, emang manfaatnya apa gitu kalau kalau niatnya adalah ibadah? Oh banyak ya. Tapi tergantung keimanan kita ya, melihat itu. Orang yang beriman pasti akan meyakini bahwa kalau niat ibadah dan itu diridho itu pasti kita dibimbing, betul nggak? Nanti kalau ketemu kesulitan akan dibimbing untuk menyelesaikan. Di samping juga pasti ada nilai pahala, ada nilai pahalanya, ada nilai berkatnya. Kalau di atas segala-galanya sebenarnya berkat. Ada orang kaya raya tapi tidak memperoleh berkat. Artinya dia kaya tapi tidak happy. Betul kan? Ya. Orang lain melihatnya oh dia enaknya kaya raya. Ini belum bahwa dia happy. Tergantung apakah itu penuh berkah tidak kehidupan. Ya, itu secara spiritual. Yang lainnya gini, kalau di awal niatnya ibadah, nggak mungkin kita melakukan hal-hal yang dilarang. Betul. Kan niatnya ibadah. Ya. Makanya saya suka heran kalau ada pejabat udah disumpah tuh, demi Allah. Sebelum menjabat kan disumpah dulu. Tapi kemudian setahun kemudian ditangkap sama KPK. Bingung saya. Loh katanya dulu kan sumpah juga demi Allah. Dan kalau itu niatnya ibadah, mestinya nggak jadi koruptor. Betul nggak? Mestinya kerjanya lurus-lurus aja gitu. Jadi itu manfaat. Kenapa harus diawali dengan niatnya niat ibadah? Berikutnya tentang makna hidup. Ya, kalau ada pertanyaan, sebaik-baik manusia yang bagaimana? Ya, kalau dalam Islam itu diajarkan oleh Nabi. Saya kira di agama lain juga banyak yang universal, ya, mirip. Yaitu mengenai kemanfaatan. Maka diajarkan begini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Setuju nggak? Kalau kita nggak memberi manfaat, berarti ya kita nggak punya nilai. Hidup kita nggak ada nilainya. Apa nilainya? Apa? Ya, cuma kadang orang itu sering kalkulatornya tajam, matre gitu. Mau melakukan sesuatu, kalau oh saya dapat apa? Apa sih untungnya buat saya? Kan sering gitu ya. Nah, nah ini mesti diubah ya. Ya artinya memang ini perlu lah kesadaran spiritual bahwa sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, niatnya ibadah dan supaya memberi manfaat ke banyak orang, itu nanti balik lagi balasannya malah berlipat-lipat kebaikan. Jadi ada yang menganalogikan gini kalau motivator, apa yang kita lakukan itu seperti kita melempar bola ke dinding.
dia akan memantul lagi. Sekarang pertanyaan, bola apa yang kita pantulkan? Apakah bola kebaikan atau keburukan? Gitu. Jadi artinya kalau kita sering melemparkan bola kebaikan, banyak orang memberi manfaat, ini nanti balik lagi dalam bentuk kebaikan juga. Bahkan berlipat-lipat. Ya. Jadi kadang banyak orang masih mikirnya itu hanya sebatas slip gaji. Oh cuma gini segini dapat. Padahal saya perasaan capek ya kerja. Oh cuma dapat segini. Nah, tapi kalau orang yang punya kesadaran spiritual, ya mungkin yang dari perusahaan itu saya merasa ini kurang kurang sebanding. Tapi saya yakin gitu bahwa Tuhan itu akan memberi lebih dari apa yang saya terima dari perusahaan. Karena saya juga memberikan sepenuh hati ya, buat perusahaan untuk memberi kepada. Jadi ini saya perlu sharing ya, supaya ya artinya kita langkah ke depan itu lebih lebih punya visi dalam berkarya. Setuju nggak? Setuju. Ya, mudah-mudahan menginspirasi. Ada pertanyaan kan? Silahkan. Oke, jadi kita awali dengan nama Tuhan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik.